Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan selamat menikmati hidup anugerah yang dikaruniakan Tuhan bagi kita semua. Kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Harian Toraja dari Bukit Sion Makale, Jumat 20 November 2020. Mari kita persiapkan bacaan kita dari Yesaya pasal 40 ayat 1 hingga ayat 11. Yesaya pasal 40 ayat 1 hingga ayat 11. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di pagi ini kami menaikkan syukur untuk kasih penyertaan pertolongan yang Tuhan senantiasa nyatakan bagi kami semua. Syukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan bagi kami. Ajar kami agar dapat mempergunakannya sebaik mungkin dalam menjalani kehidupan, dalam beraktivitas di sepanjang hari ini. Saat ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu sebagai pegangan kami dalam menjalani hari hidup ini. Kiranya atas tuntunan Roh Kudus-Mu kami beroleh pengajaran, beroleh hikmat, beroleh pengetahuan, beroleh hal yang baru, agar kami mampu hidup kudus di hadapan-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami semua. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Yesaya pasal 40 ayat 1 hingga ayat 11. Berita kelepasan. Hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allah-Mu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allah-Mu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Amin. Pengharapan yang melampaui persoalan. Pengharapan yang melampaui persoalan menjadi tema yang akan kita renungkan bersama pada saat ini. Bapak Ibu Saudara, persoalan atau pergumulan hidup kadang membuat seseorang seolah-olah tersandra dalam kekangan kepedihan atau kesedihan atau penderitaan. Baik itu mungkin dalam hal ekonomi,
dalam hal kebutuhan hidup, dalam hal pekerjaan, dalam keluarga, entah itu hubungan kita dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, atau hubungan kita dengan keluarga yang lain. Atau mungkin karena sakit penyakit, mungkin karena saat ini juga kita belum mendapatkan pekerjaan, atau persoalan-persoalan hidup yang lain. Fokus hidup kita kemudian beralih terhadap persoalan tersebut, dan tidak jarang ada orang yang kemudian depresi atau bahkan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Sekejap kita melupakan bahwa sesungguhnya kita memiliki Allah. Kita memiliki Pencipta yang tahu segala sesuatunya akan hidup kita, yang tahu akan persoalan, akan pergumulan, akan kepedihan hidup yang kita alami. Dan itulah yang terkadang menjadi kekeliruan terbesar banyak orang, bahwa kita memiliki Allah tetapi kemudian kita enggan untuk datang kepadanya. Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan kita hari ini, kembali kita diteguhkan, kembali kita dikuatkan bahwa di balik persoalan hidup selalu ada harapan, di balik pergumulan hidup selalu ada pengharapan. Dan pengharapan itu adalah Tuhan itu sendiri. Pengharapan itu adalah Pencipta kita sendiri. Dalam bacaan kita hari ini, di balik pergumulan bangsa Israel di tanah Babel, masih ada harapan bagi mereka, sehingga tidak haruslah terus-menerus terkungkung dalam kepedihan atau keputusasaan tersebut. Allah yang menciptakan kita adalah Allah yang sungguh mengasihi kita, sehingga tugas kita ialah mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kita untuk menyambutnya. Itu sangat jelas di ayat 3, 4, dan 5 bacaan kita hari ini. Bagaimana Nabi kemudian mengajak orang Israel untuk mempersiapkan diri mereka untuk menyambut Allah itu sendiri. Karena pengharapan itu datang, pengharapan itu ada ketika kita mau membuka hati kita, membuka diri kita kepada Tuhan, dan menyerahkan kepadanya akan persoalan yang kita hadapi, akan pergumulan hidup yang kita alami. Ia akan memberikan kelegaan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh memberi diri untuk menyambutnya, untuk mau datang ke hadapannya. Bapak Ibu Saudara, mempersiapkan diri atau menyambut Allah di sini juga berarti bahwa segala kehidupan lama kita yang kelam harus dilenyapkan. Maksudnya ialah hendaknya juga kita harus mampu hidup dalam kekudusan dan sungguh-sungguh memfokuskan hidup kita pada kehendaknya, dengan tidak berlaku curang, tidak menyembah kepada ilah-ilah lain, tidak mempercayakan hidup kita kepada hal-hal yang duniawi, kepada hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, melainkan sungguh-sungguh hidup kita, hati kita, pikiran kita harus terarah kepada Allah dengan hidup menurut apa yang Ia kehendaki. Hidup menurut firman-Nya, hidup menurut ketetapannya, hidup menurut perintahnya. Bapak Ibu Saudara, benar bahwa rumput akan menjadi kering dan bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Demikian firman Allah tetap untuk selama-lamanya, demikian pula dengan kasih-Nya bagi kita, ciptaannya yang sungguh-sungguh mau memberi diri untuk datang kepadanya, untuk mau mempersiapkan hati, pikiran, tubuh, jiwa, raga kita untuk dibentuk olehnya dan secara penuh berserah diri kepadanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, syukur untuk saat ini kami masih diberi kesempatan
untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan yang memampukan kami semua dalam kehidupan ini agar sungguh-sungguh berpengharapan kepadamu, karena sesungguhnya tak ada yang menandingi ketika kami dekat denganmu, ketika kami memiliki pengharapan kepadamu. Dan pengharapan tersebut akan melampaui persoalan hidup yang kami alami. Kiranya Engkau senantiasa memeliharakan kami ya Tuhan di sepanjang hari ini dalam menjalani tugas dan tanggung jawab dalam aktivitas kami masing-masing. Beberapa hal dalam tatanan kehidupan kami ya Bapa di masa mendatang akan menjadi pergumulan kami bersama-sama, yakni pemilihan umum bupati baik di Tanah Toraja maupun Toraja Utara dan di beberapa tempat yang lain di Indonesia. Tuhan kiranya menolong kami semua, baik kami yang bertugas dalam pemilihan ini, yang dipercayakan kepercayaan tersebut, maupun kami sebagai para pemilih dan juga para calon bupati maupun wakil bupati. Tuhan yang menganugerahkan hikmat bagi kami masing-masing. Tuhan yang menganugerahkan kebijaksanaan agar mampu dengan senantiasa takut akan Tuhan menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut. Jauhkan daripada kami hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ketuk pintu hati kami, pikiran kami, ketika kami sungguh-sungguh berkeras hati melakukan yang tidak Engkau kehendaki, sehingga sengat di balik semua itu terjauh daripada kami. Kami senantiasa hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Ya Bapa di sorga, Engkau yang bertahta, Engkau yang berdaulat dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, biarlah kiranya boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ampunkan salah dosa kami, terima kami yang berdoa. Bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada pagi ini. Selamat beraktivitas, selamat menjalankan tugas dan tanggung jawab, dan senantiasa andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, tetap memiliki pengharapan yang teguh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.